Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah minggu keempat bulan kebangsaan saat ini, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dengan masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih, perjalanan yang kita tempuh tidak mudah dan penuh pergumulan. Perjuangan untuk tetap bisa bertahan dalam segala kondisi menghantar bangsa kita memasuki usia 75 tahun. Namun di atas semua itu, Tuhanlah Sang Pemilik semesta. Dialah yang memelihara kehidupan manusia dari dulu, kini dan selamanya. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyambut kehadirannya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan bait yang pertama. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jauh kasih setia setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita mensyukurinya? Apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup ini? Jika kita beriman pada kasih-Nya, mari kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan namanya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 7, bait pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan.
Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan jalan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk saat hening sejenak. Kita meneliti kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita belum bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan pujian Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu, bait pertama. Mari kita renungkan setiap kesalahan kita pada Tuhan dan sesama dengan melantunkan pujian Kidung Jemaat 157 bait yang kedua. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatkan yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, ikutlah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya bergerakkanlah dan dalam keselamanya kalahkanlah yang jahat. Iman darah-Nya yang kudus yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita ungkapan iman kita melalui lagu Bapa, Engkau sungguh baik.
duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan ini boleh kami mengerti dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Yang demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih juga di dalam kehidupan bersama, suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pun masih kita rasakan bersama. Maka bersama-sama dengan gereja-gereja sinode, kita bersama-sama melaksanakan liturgi bulan kebangsaan. Dan saat ini masuk liturgi minggu kebangsaan yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seseorang yang mengaku seorang anak, orang tua, atau saudara, tentunya pengakuan itu bukan hanya ini anakku, oh ini orang tuaku, ini saudaraku. Tetapi pengakuan itu juga terwujud di dalam tindakan sebagai anak terhadap orang tua terhadap anak ataupun terhadap saudara. Ya kalau tidak, maka yang terjadi atau orang bisa mengatakan kepada orang tua,
Katanya anaknya kok diperlakukan seperti itu. Demikian juga ketika seorang anak terhadap orang tua. Katanya orang tuanya, lah nek loro wae ora ditilii. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga kepada saudara yang lain. Katanya saudara, lah kok gedinge ra umum karo dulure lah, seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebuah pengakuan itu bukan hanya terhadap diri sendiri, pengakuan itu juga menyangkut di dalam kehidupan bersama. Demikian juga ketika kita semua ditanya siapa Tuhan Yesus itu. Mungkin kita menjawab Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Dia adalah Mesias. Yang jadi pertanyaannya, apakah pernyataan pengakuan bahwa Yesus adalah Allah, juru selamatku, dia adalah Mesias, itu juga terwujud di dalam tindakan iman kita? Saat ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita merenungkan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka berada di Kaisarea Filipi. Hal yang unik adalah ketika ia bertanya tentang perkataan orang tentang dirinya atau pengakuan orang pada umumnya. Pada umumnya orang saat itu berpendapat bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Dan sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyelidiki dan sekaligus mendengar pengakuan murid-muridnya. Seperti yang ada di dalam ayat 5 tadi. Yesus berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan penggunaan kata tetapi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau menguji sejauh mana pengenalan dan pengakuan tentang siapakah Yesus yang mereka ikuti, ataukah pandangan mereka sama seperti pandangan orang pada umumnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tiba-tiba Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan ini adalah pengakuan yang rohani, pengakuan yang mendalam. Sehingga Yesus menanggapi dan juga mengapresiasi akan pengakuan itu. Oleh karena pengakuan itu menjadi sangatlah penting, Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, berbahagialah. Mengapa? Dikatakan berbahagia. Karena pengakuan Petrus itu bukan berasal dari manusia. Bukan oleh karena hasrat atau pikiran manusiawi, logika, lahiriah, tapi berasal dari Tuhan. Dan pengakuan terjadi kalau seseorang itu sedang di dalam naungan Tuhan saja. Sehingga setiap orang yang mengakui Yesus, ia juga harus mengakui siapa yang mengutus Yesus di dalam kehidupannya. Oleh karena Tuhan Yesus juga menambahkan bahwa Simon Petrus
disebut batu karang. Simon disebut Petrus, batu karang. Dan melalui batu karang ini sebagai pondasi di dalam rangka untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memakai Petrus di dalam kerangka pembangunan jemaat Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pengakuan itu ternyata tidak pasif atau tidak mengandung pasif atau hanya sekedar di dalam perkataan saja. Tetapi doing, tetapi adalah aktif. Dari sebuah pekerjaan yang berkelanjutan, artinya bahwa di dalam pengakuan ini terus terwujud di dalam tindakan nyata, di dalam kerangka kesaksian, dan juga pelayanan. Berkat tindakan kesaksian dan pelayanan yang nyata, jemaat Tuhan dibangun, jemaat Tuhan boleh bertumbuh berdasarkan Injil. Jadi bukan hanya sebatas pengakuan pada umumnya, namun pengakuan itu berasal dari Tuhan. Jemaat yang dibangun bagaikan batu karang yang kokoh karena di dalamnya ada Injil. Dan pemberitaan Injil menjadikan jemaat Tuhan akan membuka sorga dan jalan keselamatan. Tuhan Yesus yang diakui oleh Petrus sehingga menyelamatkan itu, sehingga keselamatan itu akan diterima oleh semua orang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, apakah yang dapat kita renungkan pada hari ini? Yang pertama, hiduplah senantiasa dalam pengenalan dan relasi yang dekat dengan Kristus. Dengan relasi yang benar, kita harus hidup akrab dengan Kristus, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kehidupan yang akrab melalui firman-Nya akan mengokohkan pengakuan iman kita. Dan itu keluar dari dalam hati dan pikiran yang paling dalam. Dan itu semua oleh karena ada karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Pengenalan dan pengakuan akan Yesus sebagai Mesias tidak hanya cukup melalui apa yang dilihat, tidak cukup melalui apa yang kita dengar, tetapi harus kita sadari bahwa di situ ada peran Bapa. Sehingga pengakuan yang kita ungkapkan bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Allah di dalam Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Tidak banyak orang yang melihat Yesus dari perspektif Roh Kudus. Sehingga mereka memperlakukan dan menerima Yesus itu hanya sebatas guru, hanya sebatas imam, hanya sebatas rabi, hanya sebatas nabi. Jadi untuk mengenal Yesus lebih sungguh, sampai kita juga mengimani bahwa Dia adalah Mesias yang diurapi penguasa sorga dan dunia, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena itu ketika kita membangun pengenalan dan relasi dengan Kristus, biarlah Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah yang terus dan berani menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias melalui tindakan nyata. Rasul Paulus katakan, iman tanpa perbuatan adalah
mati. Jadi pengakuan kita tidak hanya bersifat pasif yang terwujud di dalam kata-kata, tetapi pengakuan kita adalah aktif. Artinya bahwa pengakuan kita harus juga terwujud di dalam tindakan nyata. Sehingga dengan sederhana dapat disimpulkan bahwa orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan atau Mesias sebagai juru selamat, ia juga mengaku bukan sekedar sosok Yesus, tetapi juga setiap firman dan juga setiap teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua terwujud di dalam tindakan hidup yang dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah dua hal yang patut kita renungkan di dalam bacaan kita saat ini, dalam firman Tuhan kita saat ini. Di dalam kehidupan kita bersama, di dalam setiap liturgi, di dalam setiap ibadah. Dulu pengakuannya hanya cukup bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan saat ini gereja juga menyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ucapkan dengan tangan di dada. Ini sebenarnya maksud adalah kita mengucapkan pengakuan iman rasul sampai ke dasar hati. Kalau sampai dasar hati, artinya ini menjadi dasar kehidupannya ketika dia keluar, ketika jemaat keluar dari tempat ibadah ini. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah pengakuan yang kita ucapkan itu adalah merupakan pengakuan secara sungguh-sungguh di dalam hidup kita, atau hanya sebatas liturgi? Adakah pengakuan itu terwujud di dalam tindakan nyata, di dalam semua tindakan hidup kita, di dalam segala aspek kehidupan kita? Tentunya di dalam rangka mewujudkan pengakuan iman itu banyak sekali tantangan. Kita menghadapi ujian, dan buah ujian itu membuktikan seberapa dalam dan kuatnya pondasi iman seseorang. Banyak orang Kristen mengatakan, puji Tuhan, haleluya, ketika semua perjalanan hidup seperti yang kita inginkan. Tetapi bagaimana saat keadaan tidak menyenangkan? Apa kita masih sanggup mengatakan, puji Tuhan, haleluya? Ada contoh di dalam Alkitab. Mungkin bisa menjadi pola hidup orang Kristen, yaitu istri Ayub. Istri Ayub bersyukur dan bersukacita dikala hidupnya berlimpah, dan di dalam keadaan aman, tentram, sentosa. Tetapi ketika banyak pergumulan hidup, bahkan ketika harus kehilangan anaknya, Ayub harus sakit, istri Ayub justru katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya sungguh memprihatinkan ketika hal ini terjadi. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Demikian juga di dalam era media sosial yang begitu maju. Mungkin dalam kehidupan kita
Kita menyatakan pengakuan kita terhadap bangsa. Ketika kita mengakui bangsa, sebenarnya kita juga mengakui keberadaan Allah. Oleh karena bangsa ini dibentuk oleh siapa? Allah. Tapi apa yang terjadi justru banyak orang memperkeruh suasana. Banyak orang menebarkan berita-berita hoax. Apalagi di dalam suasana COVID-19 ini. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk mencari kebenaran. Bahkan kita memperkeruh suasana dengan berita-berita yang kita upload. Tanpa mau mengecek kebenarannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita bersama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berkata-kata saling mengumpat, itu juga dianggap sesuatu yang wajar. Saling menghina, saling memfitnah. Itu seolah-olah dianggap sebuah kewajaran di tengah bangsa ini. Tidak berani menyampaikan kebenaran, bahkan korupsi pun, suap menyuap pun dianggap hal yang wajar, biasa saat ini. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya tentunya ketika kita menyatakan pengakuan kita terhadap bangsa ini, bahwa aku adalah bangsa Indonesia, Indonesia adalah bangsaku. Ya ini sekaligus menjadi pernyataan kita mengakui bahwa Allah yang membentuk bangsaku. Oleh karena itu, aku mau untuk hidup, aku mau membangun bangsaku. Demi kemajuan, kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pengakuan iman yang kuat, pengakuan kita terhadap Yesus bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamatku. Di dalam kehidupan kebersamaan, memungkinkan kita untuk membangun dan mewujudkan persekutuan, koinonia. Jadi persekutuan yang kuat, baik pribadi kita dengan Tuhan, ataupun dengan sesama, ataupun juga sesama dengan sesama kita, di tengah bangsa ini. Di tengah suasana kemerdekaan yang masih kita rasakan, mari kita wujudkan pengakuan iman kita dalam tindakan nyata, kesaksian, dan pelayanan yang terbaik. Kalau di hubungan kita dengan Tuhan, mari kita berikan pelayanan kita pribadi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau di dalam keluarga, berikanlah pelayanan yang terbaik bagi keluarga. Kalau di dalam persaudaraan, berikan yang terbaik bagi saudara-saudaramu. Bagi bangsa ini, berikan yang terbaik bagi bangsa ini. Betapa menjadi sesuatu yang indah ketika pengakuan itu mewujud di dalam tindakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan tangan di dada, kita bersama-sama meneguhkan iman kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau telah mengingatkan kami akan pengakuan kami terhadap Engkau. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Allah yang hidup. Seperti halnya pengakuan Petrus, itulah pengakuan kami saat ini. Engkau adalah Sang Mesias. Engkau yang diurapi untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan manusia. Biarlah Tuhan pengakuan ini boleh terus kami bawa di dalam kehidupan kami. Dan pengakuan ini boleh menjadi dasar hidup kami, yang menggerakkan hidup kami untuk terus senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan pengakuan ini boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk terus senantiasa mewujudkan pengenalan dan relasi kami dengan Engkau. Teguhkan Tuhan, sebab di dalam pengenalan dan relasi dengan Engkau melalui setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh kami baca, ini boleh mengokohkan iman kami. Dan semua ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menapaki kehidupan kami, terlebih kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk bisa menyatakan pengakuan iman kami, bukan hanya sekedar di dalam perkataan kami dan boleh kami lakukan. Terus mampukan kami Tuhan, agar kami boleh terus senantiasa menjalani kehidupan kami ini. Dan pengakuan kami boleh terus nyata di dalam tindakan. Dan terus berkelanjutan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berharap terus kuat kuasa-Mu. Dan kami Engkau mampukan mewujudkan pengakuan di dalam pribadi kami. Ketika kami membangun relasi dengan Tuhan, ketika kami membangun persekutuan dengan Engkau. Ketika kami boleh bersama-sama di dalam kehidupan keluarga kami. Ketika kami boleh bersama-sama di antara saudara-saudara kami. Ketika kami bersama-sama di antara sesama kami, bahkan di tengah anak-anak bangsa ini. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh terus menyatakan kesaksian dan pelayanan yang terbaik bagi Engkau. Dan semua terwujud di dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, dan juga bangsa kami. Ya Tuhan, saat ini pun kami juga berdoa untuk pemerintah kami.
Kiranya Tuhan memberkati kami dan pemerintah kami, terlebih dalam rangka untuk menghadapi COVID-19. Kami terus berharap dan mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama, bahu-membahu untuk bisa mengatasi semuanya ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga, kiranya Tuhan menolongnya dan terus senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kepahitan di dalam hidupnya terhadap saudara-saudaranya, kiranya Tuhan hilangkan kepahitan itu dan upahkan di dalam kehidupan mereka dengan penuh pengampunan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini terus belajar, baik itu secara tatap muka ataupun daring, online. Kiranya Tuhan juga terus menolongnya. Kiranya Tuhan juga memberikan kecukupan di dalam kehidupan mereka dan orang tua mereka, sehingga boleh mengikuti proses belajar itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan. Kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan ini dengan diiringi pujian PKJ 265, bukan karena upah. Serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan. Terimalah persembahan ini, kuduskan, sucikan. Semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Urapi semua ini boleh menjadi alat pelayanan kasih karunia Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik
bagi Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua, nyanyikanlah Kidung Baru 204, bait pertama dan kedua, di dunia yang penuh cemar. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita saat ini dengan bait yang keempat. Nyanyikanlah Kidung Baru 204, di dunia yang penuh cemar.